Baik teman-teman, ini dia foto yang akan kita edit. Oke, di sini tampak fotonya tuh ini blur banget. Jadi ini misfokusnya tuh memang benar-benar ekstrim ya. Dan untungnya di sini yang dibutuhkan adalah untuk dicetak 4R. Jadi ini masih aman. Duplicate layer lalu ke pen tool. Oke, seperti biasa di sini kita seleksi dulu ke bagian-bagian yang akan kita duplikasi, yang akan kita seleksi ya. Oke, ini merupakan langkah awalnya. Langkah awalnya adalah dengan cara menseleksi menggunakan pertama menggunakan pen tool seperti ini. Nah, ini tentu saja akan berguna ya buat teman-teman juga yang belum mengetahui teknik seperti ini. Nah, ini cukup menolong, cukup membantu ya untuk menyelamatkan file. Meskipun ya tidak semua file dibuat seperti ini atau dalam jumlah yang banyak. Ini hanya untuk file tertentu saja dan biasanya ini by request dari pengantin yang menginginkan foto tersebut untuk naik cetak. Entah dari menyukai karena ekspresinya ataupun momennya yang tepat. Sehingga mau tidak mau kita harus menyelamatkannya dengan cara melakukan post processing atau editing. Baik, di sini saya masih melakukan penseleksian yang menggunakan pen tool. Buat teman-teman semuanya, ini dia pen tool. Pen tool itu penggunaannya seperti ini ya. Cukup dengan mengklik dan mendrag saja. Oke, kita ke bagian sini. Ups, kita coba balikin. Oke, di bagian mahkota pengantinnya nanti kita akan seleksi menggunakan lasso ya. Oke, kita langsung ke bagian wajahnya ya. Di sini terlihat ya tampak buram fotonya. Ini benar-benar misfokus. Tapi katanya sih pengantin itu pengen momen ini tuh naik cetak katanya. Minta tolong diangkat. Dan memang saya pikir kalau hanya untuk dicetak berukuran 4R atau 10R ini masih bisa diselamatkan. Oke, di sini masih melakukan penseleksian menggunakan pen tool. Baik, untuk bagian bunga dan cegar nanti diseleksi kita menggunakan lasso. Oke deh, cukup segini. Klik kanan, feather. Oke, kita langsung delete saja. Baik, kita akan menyeleksi bagian-bagian yang belum terseleksi tentu saja ya. Oke, kita langsung ke bagian bunganya, bagian hand bouquet. Ini menggunakan lasso ya. Oke, ini improvisasi saja ya teman-teman ya. Improvisasi mengikuti alur dari bentuk objeknya. Ini penggunanya cukup mudah. Teknik ini tentu saja bisa dipergunakan dalam berbagai macam konsep fotografi ya, tidak hanya pada foto wedding aja. Ini bisa dipergunakan pada foto model ataupun foto produk, yang mana fungsinya adalah untuk menseleksi ketika kita mau melakukan suatu editing terhadap suatu objek pada gambarnya. Oke, di bagian sini kita menggunakan magic wand. Oke, cara mengurangi seleksi dengan cara sambil menekan Alt pada tombol keyboard. Oke, seperti biasa klik kanan feather. Oke. Feather ini fungsinya adalah untuk memperhalus croppingan ataupun potongannya. Baik, ke bagian mahkotanya.
Oke, ini memerlukan langkah yang memang agak cukup memakan waktu ya di sini teman, di bagian seleksinya ini. Ada cukup banyak teknik yang bisa dipergunakan untuk mempertajam foto sebetulnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu teknik yang mana ini cukup berguna, cukup efektif dilakukan untuk memperbaiki foto yang memang buramnya tuh ekstrim seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk buram-buram biasa ya, untuk dicetak besar pun ini tidak masalah. Oke, kita ke bagian belakangnya seperti ini ya. Bagian celah-celah, di celah-celah ini, celah-celah mahkotanya masih banyak yang belum terseleksi. Oke deh, cukup kayak segini. Ini kalau misalkan dihapus langsung kayak gitu. Oke, seperti biasa fader. Oke, kita masih seleksi. Buat teman-teman yang ingin mempelajari teknik ini, silakan bisa disimak videonya baik-baik ya. Dan diperhatikan juga tools-tools yang dipergunakan. Dan untuk tools ataupun peralatan dipergunakan di sini sebetulnya tidak banyak ya, dan tidak rumit juga. Di sini hanya menggunakan beberapa tools saja. Untuk penseleksiannya di sini menggunakan lasso dan juga pen tool. Oke. Nah, di setiap kita mau melakukan penghapusan objek atau pengcroppingan di sini selalu menggunakan fader ya, klik kanan lalu ke fader. Nah, ini tergantung dari ukuran fotonya. Di sini saya menggunakan yang satu saja ya. Oke, kita masih penseleksian di bagian belakangnya, di bagian celah-celah ini, celah-celah mahkotanya. Agak riskan juga, cuma ya untuk memaksimalkan hasilnya ya memang mau tidak mau kita harus menseleksinya sampai ke sedetail ini. Oke deh, ini semuanya sudah terseleksi dan sudah terdelete ya. Sudah kita hapus bagian-bagian yang memang akan kita hilangkan. Oke, bagian sini masih ada. Oke deh teman-teman, menjadi poin penting juga bahwasanya untuk teknik ini tidak selalu efektif di semua ukuran foto ya. Nah, ada kalanya ini memang cocok untuk ukuran-ukuran tertentu saja. Seperti halnya untuk foto yang seburam ini mungkin hanya untuk cetak foto-foto berukuran kecil. Baik, di sini pertama kita duplikat layer. Oke, lalu ke filter, order, high pass. Nah, untuk high pass kita gunakan yang cukup tinggi ya angkanya karena ini memang buram banget. Blurnya tuh parah. Kayak segini kayaknya cukup di 6,4. Oke, di sini blendingnya menggunakan vivid light ya. Ya, di sini sudah tampak ya, sudah tampak lebih tajam dan lebih berdimensi fotonya seperti ini. Oke, ini kita merge dulu ya, kita gabungin. Oke, kita kembali menggunakan high pass ya. Cuma intensitasnya sedikit lebih kecil ya. Oke, segini cukup. Kembali ke vivid light. Ya, seperti ini. Oke deh, ini dia hasil dari mempertajam fotonya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita masih mau melakukan editing lebih dalam, ini bisa dilakukan ya. Baik, di sini kita akan coba untuk membuat bagian backgroundnya lebih blur gitu ya, supaya lebih berdimensi aja. Oke, kita masuk ke blur, Gaussian blur. Oke, deh, segini cukup kayaknya. 1,7. Oke, kita ke Liquify ya. Nah, ini di bagian background. Nah, objeknya ini akan kita
tarik sedikit ke arah dalam ya. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita menampilkan layer yang sudah kita edit tadi itu objek kayak ini tuh tidak tampak, tidak terlihat seperti itu. Jadi lebih rapi aja. Sebetulnya tanpa menggunakan teknik ini pun ini tidak masalah. Cuma untuk lebih sempurna lagi croppingannya agar objek yang berada di bagian background ini tidak tampak terlihat. Ini penggunaannya cukup mudah teman-teman ya, menggunakan Liquify. Coba seperti ini. Coba ditarik-tarik aja ke arah dalam. Agar si foto atau objek ini tuh tidak terlihat ketika kita menampilkan layer bagian atasnya. Layer yang mana sudah kita edit tadi, sudah kita pertajam tadi. Sehingga terlihat lebih rapi aja gitu. Terlebih lagi tadi kita sudah melakukan blurring ya pada backgroundnya, sehingga ketika melakukan blurring itu biasanya ada sedikit efek glowing atau efek soft gitu. Sehingga teknik ini cukup penting dilakukan. Oke, segini cukup. Nah, ini dia. Jadi lebih rapi. Oke teman, untuk mempertajam segini cukup kayaknya ya. Yaps, ini dia. Ini kalau misalkan hanya untuk dicetak 4R ini sangat-sangat aman ya. Untuk 4R, untuk 10R ini masih aman teman ya. Nah, kalian juga bisa coba mempraktekkan ini di rumah. Bisa dicoba untuk berbagai macam konsep fotografi tentu saja ya, untuk mempertajam foto yang blurnya parah. Oke, ini dia before afternya. Buang saja. Ini tadinya untuk cadangan teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia bagaimanakah cara mempertajam foto yang blur. So, cukup sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you.